Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, belajar sama Gus Miftah, yang dipikir itu adalah perut, ya, bukan ilmu. Bu, pilih dadi wong Ahlussunnah apa wong Wahabi? Nyenengke, Bu. Kalau orang Wahabi nyuwun sewu, ana wong mati banyu putih lho ora metu. Jajal wong NU. Nyenengke napa mboten? Titik-titik mangan. Yasinan, tahlilan, sholawatan, manakipan, istighosahan, tanggane lara njaluk didongake. Delala sing lara mati, mangan meneh. Iya kan? Cuma urusan makan yang dibesar-besarkan, ya. Yang dibangga-banggakan itu cuma masalah perut. Dan si Miftah ini nggak cuma sekali saja mengeluarkan perkataan yang seperti itu ketika ceramah, ya. Ada ceramah lamanya, ya sama. Yang dibangga-banggakan, yang dibesar-besarkan, ya urusan makan, urusan perut. Orang-orang NU tak kasih tahu. Saya dulu asli orang NU tapi tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah. Sama Muhammadiyah saya dikasih gelar, dikasih jabatan apa? James Bond. Apa itu James Bond? Jaga masjid dan kebon. Jadi gaweane nyapu, ngepel, resik-resik masjid. Nganti rupaku kaya tai. Tenan. 5 tahun saya tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah. Nggak ada masalah. Masalahnya cuma satu. Gara-gara saya tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah, saya kurus. Kenapa saya ikut Muhammadiyah kurus? Soalnya Muhammadiyah belas rata wono selametan. Kuru. Muhammadiyah rata wono selametan. Lawang gaweane gugah-gugah sahur wae ra diwenehi sahur. Bapak Ibu ingkang dereng sahur kula aturi enggal-enggal sahur. Ya ora diteri sahur. Akhirnya bengok-bengoknya saya ganti, Bapak Ibu saya belum sahur. 5 tahun loh Pak. Begitu saya sekarang kembali di pondoknya orang NU, saya langsung gemuk. Berat badan saya langsung 100 kilo. Kenapa saya gemuk? Karena satu, saya orang NU, yang kedua susune cocok. Subhanallah. Melu wong NU iki lak kepenak to, titik-titik mangan. Yasinan mangan. Tahlilan mangan. Genduren mangan. Ruwan mangan. Istighosahan mangan. Pengajian mangan. Mujahadahan mangan. Sholawatan mangan. Ana wong lara kon ndongake mangan. Ndelalah sing lara mati mangan meneh. 7 dina nganti rupane kaya besek kabeh. Halo bro, subhanallah. Iya kan? Dari dulu modelnya sudah seperti itu, ya. Si Miftah itu yang dipikir cuma perut, ya. Coba kata dia, dulu dia ini 5 tahun tinggal di Masjid Muhammadiyah. Tapi coba lihat kaum muslimin, ada nggak bekas dia tinggal di Muhammadiyah selama 5 tahun? Ya minimal tahulah bagaimana pemahaman dan pengamalan orang-orang Muhammadiyah terhadap syariat Islam. Tapi ternyata nggak ada bekasnya. Amaliah-amaliah orang Muhammadiyah, ya, yang nggak pernah selamatan, nggak pernah tahlilan, nggak kunut, nggak ada perayaan maulid, nggak ada perayaan Isra Mi'raj, disebut sama si Miftah sebagai Wahabi, ya. Dan disebut pula Wahabi itu adalah ancaman terbesar bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Apa nggak kacau itu namanya, ya? Harusnya kalau si Miftah ini memang mikir ilmu, ya, nggak cuma mikir perut. Harusnya 5 tahun dia kumpul sama orang Muhammadiyah, dia sudah paham dalil yang dipakai orang Muhammadiyah, mengapa mereka seperti itu. Dan nggak akan menuduh-nuduh Wahabi terhadap amalan orang Muhammadiyah dan orang-orang yang sama dengan amalan orang-orang Muhammadiyah. Ini malah disebut Wahabi, ya. Sampai semua yang nggak sama dengan NU disebut Wahabi. PKS Wahabi, ya. Muhammadiyah Wahabi. Kemudian apa lagi? Salafi disebut Wahabi. Semuanya Wahabi.
Yang nggak sama dengan NU disebut Wahabi. Yang nggak sholawat joget-joget, yang nggak selamatan, yang nggak tahlilan, yang nggak yasinan, yang tidak merayakan maulid, yang tidak merayakan Isra Mi'raj, itu disebut Wahabi. Bahkan dijadikan bahan untuk goreng-menggoreng demi urusan perut si Miftah. Ya. Makanya kami katakan, belajar sama si Miftah ini, yang dipikir cuma urusan perut, nggak mikir ilmu. Ya. Kan ada itu kisah yang diceritakan sama si Miftah sendiri. Kalau katanya ada bos klub malam di Jogja yang sudah belajar ngaji sama si Miftah selama 17 tahun. Bayangkan, 17 tahun. Tapi bos klub malam tersebut bukannya tobat, malah menjadikan klub malamnya tambah besar. Menjadikan usaha haramnya itu tambah besar. Itu apa namanya kalau nggak cuma mikir perut? Ya, coba simak kisah dari si Miftah ini. Kemudian Al-Quran mengatakan famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa berbuat kebaikan walaupun cuma sebiji sawi, dia akan mendapatkan balasannya. Tapi juga sebaliknya, sekecil apapun perbuatan dosa juga ada balasannya. Ini imbang, balance itu loh. Makanya hidup itu dibutuhkan keseimbangan. Dan kamu berterima kasih sama juraganmu. Kondisimu seperti ini masih dikasih kesempatan. Gak semua owner klub malam yang mengizinkan kafenya untuk ngaji. Ini kan kalau dilihat teorinya, ini gak nyambung, Pak. Ngaji itu ngajak kebaikan supaya Anda bertobat di tempat maksiat. Harusnya Pak Eko khawatir dong, nanti kalau banyak bertobat kafeku sepi. Nyatanya mekanisme Allah itu tidak pernah salah. 17 tahun bosnya ngaji, ternyata bosnya tetap menjadi klub malam terbesar di Yogyakarta. Nah, kaum muslimin, coba dipikir dengan akal yang sehat dan waras, ya. Misal, Anda punya usaha yang jelas-jelas haram. Kemudian Anda ikut ngaji, belajar tentang syariat Islam, belajar bagaimana dan apa tujuan dari Allah Subhanahu wa taala menciptakan Anda. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur cara hidup Anda, ya. Apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang, apa yang Allah cintai, apa yang Allah benci, apa itu taat, apa itu maksiat, mana yang halal, mana yang haram. Dan kemudian, kemana nanti Anda akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di mana Anda akan memilih tempat kehidupan abadi Anda nantinya. Ya. Dan Anda belajar selama 17 tahun. Bayangkan, 17 tahun. Kalau belajarnya benar, ya, Anda akan pasti sudah tahu, ya. Anda akan pasti paham apa hakikat dan tujuan dari Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, menciptakan Anda. Dan Anda akan tahu kemana tempat kembali yang akan Anda pilih untuk kehidupan abadi Anda. Dan pasti Anda akan meninggalkan usaha yang haram milik Anda, kemudian mencari usaha yang halal. Biarlah hasilnya sedikit, tidak sebanyak usaha yang haram. Ya, itu kalau belajarnya benar. Tapi kalau sudah belajar, sudah ngaji 17 tahun, ternyata Anda malah semakin membesarkan usaha haram Anda. Usaha yang isinya hanyalah jualan minuman keras, isinya wanita-wanita yang nggak benar, isinya kemaksiatan. Itu artinya Anda belajar selama 17 tahun nggak dapat ilmu, nggak mikir akhirat. Ya. Nggak dapat ilmu, nggak mikir akhirat. Yang didapat apa? Nggak dapat apa-apa, malah dapat dosa. Ya. Yang Anda pikir cuma urusan perut. Ya. Orang itu kalau niatnya ngajinya serius, itu nggak pakai lama. Nggak pakai lama sudah tahu kalau usaha yang seperti itu jelas haram dan harus ditinggalkan, bukan malah semakin dibesarkan. Makanya kami katakan tadi di awal, ya, belajar sama si Miftah itu, yang dipikir cuma urusan perut, yang dibahas cuma urusan perut. Makanya ngaji 17 tahun gak ada gunanya. Jadi kalau ada orang yang belajar sama si Miftah, maka indikasi kuat yang didapat nantinya adalah ilmu untuk mengurus urusan perut. Akhirnya jadi penceramah, jadi ustadz, jadi kiai yang mengutamakan urusan perut. Itu namanya ustadz atau kiai yang su.
ya. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.